Oke, selamat siang teman-teman Sobat JKN sekalian. Balik lagi di BPJS On Air, kantor cabang Tapak Tuan. Pak Tuan. Ya, nah pada siang hari yang cerah ini, kita kembali lagi ya berjumpa dengan Sobat-Sobat JKN untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat JKN terkait seputar BPJS Kesehatan ya. Perkenalkan juga saya Alex merupakan host di sesi live kali ini. Nah, live kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik teman-teman, terkait dengan reminder pembayaran iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan pembayaran iuran menggunakan layanan auto debit. Nah, kali ini saya tidak sendirian, pastinya saya bersama narasumber yang sudah hatam terkait dengan tema kita pada siang hari ini teman-teman. Nah, jadi kepada Mas narasumber boleh memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Azuri Ardi. Saya merupakan PATT Telecollecting di kantor cabang Tapak Tuan. Oke. Nah, cukup singkat ya Mas ya. Cukup singkat perkenalannya. Jadi Mas Juri ini sebagai staff telecollecting. Telecollecting itu apa sih Bang? Mungkin teman-teman pada belum tahu nih, apa sih telecollecting? Oke, telecollecting ini kawan-kawan di kantor cabang tugasnya untuk mereminder atau menghubungi peserta, khususnya segmen yang mandiri ya Bang Alex. Bagi peserta-peserta yang mungkin lupa bayar atau ada tunggakannya di BPJS Kesehatan, saya selaku telecollecting mungkin biasanya akan mereminder melalui baik pesan WhatsApp dan juga telepon ke peserta-peserta yang menunggak. Oke, berarti sejauh ini Mas Juri sendiri menangani berapa daerah nih Mas untuk mengingatkan peserta nih untuk bayar iuran? Nah, untuk daerah wilayah kerja kantor cabang Tapak Tuan khususnya ya di 4 kabupaten kota, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Gayo Luas dan Cunggu Salam, itu sudah pasti saya yang mereminder ya Bang Alex. Kalau ada pesan-pesan WhatsApp yang masuk itu mungkin saya yang kirim sebagian besar. Selebihnya mungkin karena data kita cukup sedikit ya, banyak peserta yang JKA di wilayah kerja kantor cabang Tapak Tuan. Jadi saya juga membantu kerja di kantor cabang Lubuk Pakam Bang Alex untuk saat ini. Sebelumnya juga pernah membantu di kantor cabang Kisaran dan juga Pematang Siantar. Oke, berarti tetap balik lagi tugas Mas Juri itu mengingatkan peserta untuk tidak lupa membayar iuran ya Mas. Betul. Iya. Oke. Nah, Mas terkait tadi pembayaran iuran. Nah, jadi dari BPJS Kesehatan sendiri gimana sih, mungkin teman-teman masih belum tahu nih gimana sih cara membayar iurannya Mas? Ada cara-caranya atau bisa dibayar di mana aja? Nih, boleh dibantu Mas. Oke. Baik, untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, peserta itu bisa membayarkan melalui M-Banking ya. Jika ada M-Bankingnya Bang Alex, bisa melalui ATM juga, bisa melalui Indomaret, Alfamart dan juga kantor pos itu Bang Alex. Selebihnya juga bisa melalui kanal-kanal pembayaran seperti Dana dan sebagainya. Jadi sekarang udah untuk pembayaran sudah sangat mudah ya Mas ya. Bisa banyak kanal pembayaran yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk membayar iuran ya. Iya, baik lagi. Jadi teman-teman, oke, mengingatkan juga ya teman-teman, kita ada form pengisian pengaduan jika teman-teman ada membutuhkan layanan terkait BPJS Kesehatan, dapat mengisi form di bawah ini. Gimana ya, di sini nih. Nah, berwarna kuning tuh, nanti diisi kemudian disubmit ya. Nanti akan dihubungi terkait kendala dari teman-teman sekalian. Nah, oke, kita lanjut ya Bang ke tema kita hari ini, yaitu pembayaran iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan layanan auto debit. Nah, tadi kita udah bahas pembayaran iuran. Nah, ini kita bahas terkait layanan auto debit. Nah, auto debit itu gimana sih Mas Johri? Boleh dijelasin ke Sobat JKN sekalian? Oke. Untuk teman-teman sekalian yang khususnya segmen mandiri ya, PBPU mandiri yang tidak ditanggung oleh baik Pemda, pemerintah pusat ataupun juga pegawai swasta sebagainya ya, intinya mandiri tuh Bang Alex. Akan
biasanya membayarkan setiap bulannya agar untuk terus aktif BPJS kesehatannya. Tapi nyatanya banyak nih Mas Alek yang lupa membayarkan di setiap bulannya. Jadi ketika dia membutuhkan, status kepesertaannya nonaktif gitu. Dengan adanya auto debit, kita peserta khususnya segmen mandiri, kita bisa terus rutin pembayaran dengan auto terdebit, berarti ya diambil dari rekening kita asal ada saldo di dalamnya, dan sudah didaftarkan. Insya Allah setiap per tanggal 5 dan juga tanggal 20 di setiap bulannya itu akan ada potongan sendiri gitu. Berarti auto debit ini memudahkan kita agar ketika pembayaran tidak lupa ya Mas. Nah, ya, ketika kita ingin membayar iuran tidak lupa, langsung terpotong lewat rekening kita gitu ya Mas. Betul. Nah, tadi Masnya bilang di tanggal 5 dan 20. Itu berarti potongannya 2 kali atau gimana Mas? Jadi biasanya di awal bulan ya selalu untuk kita ingatkan ke peserta, kalau bisa di awal bulan sebelum tanggal 5 itu udah ada saldo untuk yang peserta auto debit. Sudah ada saldo yang mencukupi untuk pembayaran iurannya, dan mungkin kalau lupa gitu ya Bang Alek mengisikan di tanggal 5, nanti di tanggal 20 akan ada lagi pemotongan seperti itu melalui auto debit rekening. Oke, berarti terkait pembayaran auto debit ini balik lagi memudahkan peserta, tidak perlu ke layanan-layanan pembayaran di luar sana ya, langsung terpotong dari rekening sendiri ya. Ya, lebih tepatnya agar tidak menghindari yang lupa membayar. Biasanya kan lupa membayar ini Bang Alek yang paling sering pesertanya. Jadi ketika lupa, nonaktif, terus membutuhkan layanan, jadi terkendala ya Mas ya. Betul. Iya benar. Jadi teman-teman sekalian juga bagi yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini, yaitu pembayaran iuran ataupun layanan auto debit, dapat bertanya di kolom komentar dan mengisi form pengaduan ya teman-teman. Oke Mas, udah banyak nih kayaknya yang bertanya nih Mas, boleh kita bantu jawab ya Mas ya sebelum kita masuk ke Q&A. Oke, pertanyaan pertama selamat dari Zaski Aska. Selamat siang Kak, saya mau nanya, saya mau bayar BPJS Mandiri kan baru aktif hari ini tapi kok nggak bisa ya. Nah itu kenapa tuh Mas? Jadi untuk BPJS Mandiri ya kawan-kawan semua, untuk pembayarannya itu tunggu 14 hari. 14 hari setelah pendaftaran dia baru bisa membayarkan atau bisa diaktifkan seperti itu. Oke, berarti tunggu 14 hari. Nah, ketika sudah 14 hari kemudian dibayarkan, apakah langsung aktif dia, Mas? Langsung aktif, Bang Alek ya. Kenapa dia harus nunggu 14 hari? Jadi sebenarnya ada ketentuan menunggu 14 hari atau memang bisa langsung aktif, Bang Alek. Di situ. Jadi kalau memang kita mau langsung aktif, kita membayarkan iurannya itu mulai nonaktif. Jadi misal nih mbaknya tadi nonaktif di bulan 1, berarti tanpa masa tunggu 14 hari ya pinginnya langsung aktif hari ini juga, maka mbaknya harus bayarkan iuran yang dari bulan 1 Mas Alek, Bang Alek. Ketika mbak seseorang ini tidak memiliki tunggakan nih Mas, apakah bisa langsung aktif pada saat yang mendaftar di hari itu juga? Nah untuk pendaftaran baru memang biasanya tunggu 14 hari ya. Gitu ya, sesuai ketentuannya ya Mas ya. Kecuali anak baru lahir ya BBM. Oke Mas, kita lanjut lagi dari Kak Maratu Mahesa. Kak mau tanya gimana cara ganti nomor HP karena nomor HP yang sudah terdaftar sudah tidak aktif lagi. Bisakah ganti? Sangat bisa ya Kak Maratu, langsung aja menggunakan Pandawa. Jadi Kak Maratu langsung aja chat Pandawanya, nanti akan diarahkan untuk pengubahan data itu nomor HP ya. Sudah sangat mudah sekarang ya Mas ya. Kita untuk pengurusan administrasi kita bisa menggunakan Pandawa aja dari rumah, tidak perlu datang ke kantor gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi Mas dari Kak Vina. Kak, BPJS Mandiri pembayaran awal tanggal 20 besok, apa bisa langsung dipakai? Nah yang tadi nih Mas, gimana? BPJS Mandiri pembayaran awal tanggal 20 besok, apakah bisa langsung dipakai? Ketika dia bayar apakah bisa langsung dipakai Mas?
Biasanya kalau langsung dibayar, begitu sudah bisa dibayar itu bisa langsung aktif, Bang Alek. Oke. Tapi kembali lagi ya, nanti kalau misal dicek masih belum aktif, mungkin di sistemnya belum terbaca masuk ke BPJS Kesehatan. Jadi tunggu 3 kali 24 hari aja, nanti bakalan aktif sendiri. Oke. Itu kalau memang emergensi boleh hubungi ya, Ya. hubungi petugas atau datang ke kantor. Oke, seperti itu ya untuk Kak Vina. Kita lanjut lagi dari Kak, aduh namanya nggak ada nama nih Bang, Lope. Oke. Ya. Aku pakai KIS cuman nggak aktif, mau beralih ke BPJS Prabayar apa bisa? Nah, berarti dari PBIJK, tanggungan pemerintah menjadi peserta mandiri nih Bang. Gimana caranya? Bisa bayar Kak. Langsung aja bisa melalui Pandawa juga Iya, ya, benar. melalui 0811 yang ada di atas ini ya. Ini dia. Yang ada di atas ini 0811 8165 165. Bisa melalui itu juga Kak kalau mau melakukan pendaftaran mandiri. Ya, seperti itu ya untuk Kak Lope ini. Jadi langsung aja menghubungi Pandawa, di chat Pandawa aja, jangan ditelepon ya, di chat ya, karena dia melalui WhatsApp ya teman. Oke, kita lanjut lagi nih Bang, dari Denny Juliansyah. BPJS Mandiri berapa per bulannya? Nah, boleh dijelasin nih Mas Juhri terkait pembayaran tarif ya. Tarif iuran kita untuk peserta mandiri. Nah, untuk tarif iuran peserta mandiri, PBPU Mandiri itu di kelas 1 per orangnya 150.000 ya Bang. Untuk kelas 1 150.000, untuk kelas 2 100.000, untuk kelas 3 itu 47.000 ya kalau nggak salah. Tapi karena ada subsidi dari pemerintah, jadi pembayarannya cuma 35.000 per orangnya. Ya, seperti itu ya untuk Bang Denny Juliansyah. Kita lanjut lagi dari kaum rebahan IMAR 87. Saya sudah bayar tunggakan, kok masih ada tulisan anggota nggak aktif. Anggota nggak aktif? Iya. Maksudnya dalam satu KK itu ada yang nggak aktif atau bagaimana ya Bang? Tapi mungkin biasanya gini, kalau dia ada tunggakan lalu dia membayar, dia biasanya ada pun tulisan dia denda layanan Bang. Ya, bukan nggak aktif ya? Bukan nggak aktif, adanya denda layanan, masa denda layanan 45 hari. Jadi selama masa 45 hari itu kita ada masuk di rumah sakit ya, itu khususnya rumah sakit nih, rawat inap di rumah sakit, khususnya rumah sakit. Kalau masih puskesmas masih tidak ada dendanya ya. Ya. Puskesmas. Oke, kita lanjut lagi dari Fauzan Kamil. Bayar BPJS di warung bisa nggak Bang? Bisa nggak tuh Mas Juri? Nah, kalau warungnya ada BRI linknya ya mungkin itu bisa kok melalui m-banking yang ada di warung tersebut gitu Bang. Oke, seperti itu ya. Semuanya nih peserta JKN khususnya ya, apalagi yang segmen PBPU Mandiri yang berbayar. Jadi mungkin kita langkah baiknya sadar gitu ya untuk pembayaran BPJS Kesehatan kalau bisa sebelum tanggal 10 untuk agar aktif gitu BPJS Kesehatannya dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu. Nah, kalau memang kawan-kawan atau peserta BPJS Kesehatan takut lupa untuk melakukan pembayaran, kita ada yang namanya program auto debit. Nah, auto debit itu menghindari kita dari lupa membayar sehingga BPJS kita tetap aktif dan tetap bisa dipergunakan gitu Bang Alek. Ya, cukup ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Juri sebelumnya sudah bersedia menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih juga teman-teman. Mohon maaf jika ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya. Jangan lupa mengingat pesan dari Mas Juri, jangan lupa untuk peserta mandiri membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya, dan jika ingin lebih mudah lagi kita permudah dengan layanan auto debit. Betul. Jadi teman-teman juga jangan lupa di follow BPJS Kesehatan Cabang Tapatuan agar tidak ketinggalan informasi seputar program JKN. Jadi sekian live kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.